Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama dalam sebuah syairnya, bahwa yang namanya judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Bohong kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan, judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian orang malas dibuai harapan. Pasti karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi najis, tiada berkah. Uang yang pas-pasan, karuan buat makan. Itu cara sehat tuh bisa bertahan. Uang yang pas-pasan, karuan ditabungkan. Itu cara sehat tuh jadi hartawan. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauhi. Demikian mengutip sebuah lagu dari Bang Haji Rhoma Irama yang berjudul Judi, sebagai mukaddimah untuk mengawali pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Oleh karenanya, sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan yang berbahagia dan berharga ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang bahaya permainan judi. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, sebelum diharamkan, dahulu praktek perjudian sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat jahiliyah. Mereka melakukan perjudian ada kalanya sebatas untuk bersenang-senang, ada pula yang memang menjadikannya sebagai salah satu mata pencaharian. Hanya saja karena praktek ini memiliki banyak mudarat seperti pemborosan, menimbulkan permusuhan dan lain sebagainya, maka Islam mengharamkannya. Tentu melalui tahapan proses pendidikan yang bijaksana, karena memang praktek perjudian bagi masyarakat jahiliyah sudah begitu mentradisi dan menjadi bagian dari hidup mereka. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung menurunkan ayat yang mengharamkannya. Akan tetapi terlebih dahulu Islam memberikan gambaran dan menjelaskan bahwa dalam permainan judi terdapat banyak mudarat
yang merugikan banyak pihak. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Imam Al-Qurtubi dengan mengutip Ibnu Abbas menjelaskan, sebab turunnya ayat ini adalah suatu ketika pada masa jahiliyah ada seorang laki-laki beradu spekulasi dengan laki-laki lain dengan taruhan berupa keluarga dan harta bendanya. Siapa yang undiannya keluar, maka ia berhak membawa harta laki-laki lainnya beserta keluarganya. Ini bentuk taruhan yang tidak hanya merugikan, tapi melenyapkan harta dan keluarganya. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Kemudian setelah masyarakat sudah mulai mengerti bahaya judi dan kondisi iman sudah memungkinkan, maka turunlah vonis bahwa judi itu haram hukumnya. Jauhi. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, najis, dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhi agar kamu menjadi orang yang beruntung. Menjauhi sama artinya dengan tidak boleh mendekati. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi menyentuhnya, memainkannya, ikut terlibat main judi. Judi ini selevel dan setara dengan khamar. Selain atau di samping hukumnya yang haram, keduanya membawa mudarat yang besar. Imam Al-Qurtubi menjelaskan alasan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keharaman judi dan khamar secara bersamaan karena keduanya memiliki keserupaan. Pertama, meminum sedikit khamar sehingga walaupun tidak memabukkan hukumnya tetap haram. Sebagaimana bermain judi hukumnya haram meski tidak memabukkan. Kedua, meminum khamar bisa membuat orang lalai beribadah karena pengaruh memabukkannya. Demikian juga judi bisa membuat pemainnya larut dalam kesenangan sehingga membuatnya lalai. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, larangan bermain judi ini juga ditegaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud dalam sebuah hadis sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam
naha 'anil khamri wal maisir wal kubati wal gubaira. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari meminum khamr, main judi, al-kubah dan al-gubaira. Apa itu al-kubah dan al-gubaira? Al-kubah adalah menjual barang dengan dadu atau sejenisnya. Jika tanda pilihannya keluar, maka dia yang berhak membeli. Sedangkan al-gubaira adalah minuman keras yang terbuat dari biji-bijian. Saudara, tidak sampai di situ. Para ulama madhab juga sepakat bahwa main judi hukumnya haram. Ulama madhab Syafi'i menegaskan segala bentuk permainan yang mensyaratkan taruhan sejumlah uang atau barang, kemudian seluruhnya menjadi milik pemenangnya setelah melakukan proses undian dengan cara apapun, maka ini adalah haram. Maka permainan judi dengan segala variannya, mulai kartu remi, domino atau togel, baik yang dunia nyata maupun di dunia maya, yang disebut judi online yang sekarang lagi rame, itu semua adalah haram. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauhi. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, main judi salah satu sebab timbulnya permusuhan dan kebencian. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 91 menegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Dengan khamr dan judi, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Syaitan itu sudah tahu betul vonisnya, dia pasti masuk neraka. Maka tidak lain tugas syaitan adalah menggelincirkan manusia dari jalan Allah dan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk digiring ke neraka. Dan termasuk salah satu perangkapnya adalah permainan judi. Tatkala kita sudah masuk dalam perangkapnya dan terkena jerat setan, maka tertawalah setan itu, oh makin banyak teman saya di neraka. Lupakah kau hai bangsa manusia, kerjanya setan di dalam dunia. Dia akan menyeretmu ke neraka dengan segala daya upayanya. Setan merayu dengan kesenangan, contohnya minuman dan perjudian. Namun di balik semua kesenangan, pasti datang padamu kehancuran. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, judi itu penyakit. Menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran. Itulah penyakitnya. Kalau dia menang, dia akan mencoba lagi dalam jumlah yang lebih besar. Kalau dia kalah, dia penasaran. Kenapa saya kalah? Barangkali sial, besok saya akan tebus. Di samping itu, yang kalah akan mendendam kepada yang menang, sedangkan yang menang akan mengejek pada yang kalah. Yang menang mau berhenti, apa kata yang kalah? Berhenti kamu, saya jotos kepalamu. Enak bener
saya lagi kalah kamu berhenti. Inilah yang terjadi di antara para pemain judi, akan saling mendendam, akan timbul permusuhan yang ditanamkan oleh setan. Pada akhirnya akan menghancurkan hubungan antara sesama saudara, antara suami istri, antara anak dan orang tua. Rumah tangga hancur berantakan. Akibat apa ini? Judi. Yang kedua, sebab judi diharamkan. Judi akan memalingkan atau akan membuat seseorang lalai dari zikir dan solat. Quran surah Al-Maidah ayat 91 tadi, ayat selanjutnya menjelaskan wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Dan setan akan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan solat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Betapa parahnya dampak buruk daripada judi ini, sampai-sampai membuat seseorang lupa kewajibannya sebagai hamba untuk melaksanakan solat. Padahal solat ini adalah amalan pokok yang akan pertama kali ditanya nanti di akhirat, dan akan menentukan diterima atau tidaknya amal ibadah yang lain. Kalau solatnya baik, amalan yang lain ikut baik. Kalau solatnya buruk, maka amalan yang lain pun ikut buruk dan ditolak. Solat juga merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, berarti dia telah merobohkan agamanya sendiri. Dan manfaat daripada mendirikan solat ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Apabila seseorang sudah sering meninggalkan solat, maka dia akan lebih sulit untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar, termasuk dalam hal ini adalah judi. Yang ketiga, sebab judi diharamkan, berjudi termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal dengan tegas Al-Quran melarang, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu memakan harta di antaramu dengan jalan yang batil. Kenapa main judi disebut sebagai perbuatan mengambil atau makan harta orang lain dengan cara yang batil? Karena dalam permainan judi yang terjadi adalah praktek transaksi yang tidak sah menurut fikih Islam. Jelasnya begini, para peserta atau pemain judi mengeluarkan sejumlah uang sebagai taruhan. Lalu bandar judi memainkan alat perjudiannya. Kemudian uang taruhan yang telah terkumpul dari para pemain judi tadi dialokasikan sebagai hadiah untuk pemenangnya. Sebagian lagi diambil oleh bandar judinya. Jadi hadiah yang diberikan kepada pemenang adalah uang taruhan para pemain judi. Dan tidak ada kejelasan apakah semua peserta akan mendapat giliran menang atau tidak. Bisa jadi satu peserta akan menang terus, bisa jadi satu pemain akan kalah terus. Ini adalah model transaksi yang terlarang dalam Islam. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, judi bukanlah jalan yang benar untuk menghasilkan uang. Sekali lagi, judi bukan jalan yang benar untuk menghasilkan uang. Motivasi dari para penggemar judi adalah mereka ingin kaya,
dengan jalan yang cepat dan ringan tanpa mau peras keringat. Padahal sejarah belum pernah mencatat adanya orang jadi kaya karena judi. Justru yang banyak menjadi bangkrut. Pelaku judi menjadi terbuai oleh angan-angan akan kemenangan dan gelimang harta. Akhirnya gemar berhayal menjadi orang kaya, sehingga menjadi malas bekerja. Seseorang tidak mungkin bisa membangun istana hanya dalam hayalan, hanya dalam mimpi, karena kita hidup di alam nyata. Jadi untuk menggapai cita-cita harus dimulai dari sesuatu yang real di depan mata. Bahwa memang lebih baik makan tempe dalam kenyataan daripada makan sate tapi mimpi. Maksud saya, daripada uangnya dipakai main judi, mendingan dibelikan sesuatu yang bisa dinikmati bersama anak istri. Uang yang pas-pasan, karuan buat makan, itu cara sehat untuk bisa bertahan. Uang yang pas-pasan, karuan ditabungkan, itu cara sehat untuk jadi hartawan. Kalau orang sudah gila judi, uang belanja pun dikebiri. Kalau orang sudah gila judi, tak punya uang bisa mencuri. Yang sangat dikhawatirkan dampak negatif daripada judi ini adalah apabila dia sudah menyerang batas keimanan seorang muslim. Kalau orang sudah gila judi, dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai satu tujuan. Cobalah kita lihat betapa banyak para penjudi yang mendatangi mbah dukun untuk minta tolong agar mendapatkan kemenangan atau untuk mempertahankan kemenangan. Ini sesat dan menyesatkan, di mana sudah melakukan suatu perbuatan yang dua-duanya dilarang dan termasuk dosa besar. Kita sebagai muslim meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh meminta tolong kecuali hanya kepada Allah. Dan kita tidak boleh minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Bukankah dalam setiap melaksanakan solat kita membaca ayat dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tapi prakteknya dalam kehidupan masih banyak yang meminta kepada selain Allah. Ini pertanda bahwa imannya lagi bermasalah. Oleh karena itu, mari kita jaga kemurnian iman ini. Jangan sampai terkontaminasi dengan kesyirikan. Hindari segala sesuatu yang dapat menghancurkan iman. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, masih banyak lagi akibat buruk yang akan didapat oleh setiap orang yang terlibat dalam permainan judi. Bahkan dampak buruk tersebut dapat menimpa orang lain yang sama sekali tidak berurusan dengan permainan yang haram ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama merenung. Bagi saudara-saudara yang masih terjebak dalam lingkaran perjudian, mari segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada kesempatan untuk bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan mari kita mencari harta dengan cara yang halal dan hindari segala macam cara yang haram.
termasuk mengambil harta dengan jalan bermain judi. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, saya kira demikian saja apa yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila yang Al-Fakir sampaikan adalah benar, tentu semata-mata mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan. Dan apabila yang Al-Fakir sampaikan adalah terdapat kekhilafan dan kesalahan, tentu semata-mata datangnya dari pribadi Al-Fakir yang hina ini, maka campakkanlah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.